Kenapa memilih Aceh untuk kuliahnya? Yang punya emas itu ada, karena itu emas itu semua banyak dan gunung Dan itu besar. punya siapa? Punya pemerintah kah? Punya masyarakat kah? Atau punya adat kah? Punya. Oh, jemengari noraso. Oh, biani neke bagai. So, jalani neke bagai. Harus bayar, kalau tidak bayar kita peran. Oh itu. Eits, subscribe dulu. Hari ini saya kedatangan seorang sahabat saya dari Papua. Apa kabar Nelson? Sehat, Bapak. Sehat. Sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal di Aceh, khususnya di Ulekaren. Ulekering. Oh, asalnya dari Asalnya dari Papua Tengah, Papua Tengah. Kabupaten Tanjung. Intan Jaya. Yes. Luar biasa. Jadi kalau kita mendengar Intan Jaya jadi menarik ya. Tapi sesungguhnya Nelson, kehadiran Nelson sini kami mengucapkan terima kasih dan ini mau berbagi saja. Ya, Mau berbagi, mau lebih tahu, kita ini lebih tahu bagaimana sesungguhnya Papua, bagaimana cerita dari Papua, terutama dari Nelson. Siapa? Di Banda Aceh kuliah di mana Nelson? Di Banda Aceh kuliah di STIMIK, Pak. STIMIK. Iya. Beasiswa. Ya biasa KIP apa? KIP. Ya. Oke, kenapa Kartu Indonesia Pintar. STIMIK yang di ini ya, yang di Simpang Mesra ya? Iya, benar, Pak. Oh, oke. Oke, itu jurusannya apa? Jurusannya Sistem Informasi. Sistem Informasi. Iya. Sebelumnya Nelson SD-nya di mana? SD di Intan Jaya. Iya. SMP? SB di Intan Jaya juga. SMA? SMA di Nabire. Di Nabire. Iya. Ya. Kenapa pindah ke Nabire? Ya kan dari Intan Jaya kan saya pada saat tahun 2015 ke bawah kan, tidak terlalu konflik antara pihak TNI sama pihak UPM. Makanya di waktu tahun 2015 ke bawah itu biasa-biasa lah. Sekolah lancar, belajar fokus, aktivitas fokus, jalani seperti biasa. Tapi pada saat tahun 2015 setelah selesai SD, SMP, masuk SMP di Intan Jaya lagi. Jadi waktu masuk SMP di situ tuh ya tidak terlalu terjadi konflik juga, karena satu kali yang kadang terjadi. Tapi tahun 2019 itu sudah mulai masuk di bagian jantung kota. Jadi kami aktivitas apa untuk kenyamanan rakyat kan tidak terlalu nyaman. Demikian untuk pendidikan juga. Jadi akhirnya Nelson ke Nabire. Iya, jadi dari situ juga kita ikuti sekolah saya fokus. Setelah itu terjadi konflik ini makin kuat, makin keras. Makanya pada saat mau masuk SMA itu kami turun di Nabire. Itu sekolahnya sekolah asrama? Ya kalau di Nabire itu sekolahnya di luar, tapi tinggalnya asrama karena asrama dibangun oleh pemerintah Intan Jaya. Oh, asrama kabupaten ya? Iya, asrama kabupaten. Ya, mantap kali. Nelson, kemudian kenapa memilih Aceh untuk kuliahnya? Ya, itu saya memilih Aceh ini karena di Papua itu kebanyakan pengaruh antara keluarga sama keluarga, ada antara suku sama suku, gara-gara uang mungkin bisa gengsi sama bisa terjadi konflik horizontal. Ya makanya untuk mau menghadapi tidak mau bergabung dengan masalah horizontal dalam kekeluargaan, makanya saya pilihnya di Aceh karena di Aceh kan lebih jauh dari Indonesia. Aceh termasuk Indonesia, cuman ujung Indonesia begitu. Jadi saya lebih jauh dari Jakarta maksudnya. Iya, jauh dari Jakarta. Ya Nelson. Jadi, makanya saya pilih di Aceh karena saya tidak mau bersama dengan orang yang sesama kampung, atau gitu. sesama kabupaten, atau sama bahasa. Jadi lebih bagusnya saya pindah ke tempat lain supaya berjalan dengan bersama orang lain. Orang Papua juga harus bela bahasa. Nah itu yang saya suka, makanya saya pilih itu di Aceh, Pak. Tapi rupanya begitu sampai ke Aceh
sudah ada juga orang Papua. Iya itu Dan sebelumnya Nelson nggak tahu bahwa ada orang Papua yang sedang kuliah juga di Aceh. pada saat saya mau ke sini, ke Aceh sini itu ada sempat tanya juga. Cuman ya Aceh ada orang Papua juga, tapi tidak sama tidak sama sama bahasa, tidak sama suku, tidak sama marga. Mungkin ada di Aceh itu kuliah di Aceh itu ada orang Papua juga, cuman dari beda-beda kabupaten, beda bahasa, beda provinsi, begitu makanya saya memilih di Aceh. Ya. Kemudian Nelson, karena Nelson kuliah ini kan di STIMIK. Iya, Dan di STIMIK itu cuma Nelson satu-satunya orang Papua, betul? betul Pak. Nah, kemudian baru bercampur ada kawan-kawan lain dari Papua juga yang kuliah di USK dan di tempat lain juga ada di Unimal juga di Losmawi, ada di UTU juga kan, Iya. di Melabuh Aceh Barat ya kan. Iya benar. Nah, selama Nelson tinggal di Banda Aceh, bagaimana respon atau bagaimana Nelson melihat penerimaan orang Aceh kepada Nelson? Itu memang untuk di Aceh sini memang ya sesuai apa yang saya pikirkan, dan memang peraturan juga memang sangat luar biasa. Apa peraturan yang luar biasa itu? Ya itu kayak macam kebanyakan keluar malam dengan kayak macam apa, dengan halal luar, halal lain kan, dan dengan pikiran lain kayak macam untuk minuman-minuman keras, kayak macam dengan cewek-cewek keluar kan tidak ada. Ya. Nelson udah pacaran belum? Ya, Nelson ada cewek nggak? aduh gak ada Pak. Iya, Tapi Pak. kalau minum itu sudah jadi adatnya orang Papua kan? Iya, itu sudah jadi adatnya orang Papua, tapi Tapi jangan banyak-banyak kali juga iya, kan? banyak kali juga. Karena banyak yang apa gara-gara mabuk bisa mati. Karena lupa makan kan kebanyakan juga tabrak banyak kecelakaan Karena mabuk. karena mabuk. Tapi Nelson masih minum. Tidak Pak. Kalau memang dari dulu saya tidak pernah, saya tidak tahu Pak. Oh, nggak minum. Iya. Kawan-kawan lain? Kalau kawan-kawan lain itu Nggak tahu. Ya itu nggak tahu karena mereka minum atau tidak itu aku nggak tahu Bang. Ya. Nelson, berarti Nelson bisa menerima juga dan orang Aceh bisa menerima juga Nelson. Ya, benar. Bagaimana respon kawan-kawan Nelson di ruang kelas waktu kuliah? Orang-orang Aceh itu. Orang-orang Aceh itu kayak macam kan aku sendiri di Papua, orang Papua yang baru masuk di kampus STIMIK. Jadi apa teman-teman saya itu kadang apa untuk ajak aku kopi-kopi di warkop lah. Diajak ke warkop. Ya, suruh duduk sama-sama cerita-cerita yang ngomong-ngomong kosong lah gitu. Nah, dosennya bagaimana? Nah, dosennya ya baik. Ada nggak baik nggak? Tidak ada, semua baik Pak. Kalau ada yang nggak baik lapor sama saya. Yang baik saya Pak. Tapi semua baik Nelson ya. Semua baik. Dan orang Aceh bisa menerima Nelson juga. Iya baik, semua baik. Orang Aceh ini saya lihat ini memang semua baik Pak. Nelson, karena ini Nelson sedang di Aceh, kita mau juga dapat informasi atau cerita misalnya kalau di Intan Jaya kan itu emasnya banyak sekali ya, betul? Betul Nelson? Ya betul. Emas itu bisa gimana cara digali atau gimana? Itu emas itu namanya bolok wabu. Jadi emas itu kayak macam emas itu gunung kan, gunung besar. Jadi gunung besar itu ada dia sampingnya ada kali. Namanya kali Dogabu. Gunung itu emas semua itu. Iya. Dari gunung kali Dogabu sungai besar dan sebelah Wabu. Baru di tengah-tengah itu kan kabupaten. Kabupaten lalu di samping kali Wabu itu gunung besar. Jadi di gunung besar itu semua emas. Jadi di atas gunung-gunung itu ada orang-orang di situ ada tetap khusus ada. Ada situ bikin rumah di atas emas di atas gunung itu. Bikin kebun di atas gunung. Ya. Jadi pada saat mau cari emas mau gali emas itu harus dengan tenaga yang kuat memang. Tenaga kuat. Ada juga pakai siko
Rigis. Mm, Itu bongkar-bongkar ini dia penggunung itu. Bongkar tanah, gali tanah sampai dapat emas itu dalam-dalam. Tapi dia punya emas itu ya terlalu banyak lah. Jadi pembongkaran itu masuk di Kali Kemabu, Wabung. Jadi dari kali itu banyak juga yang dapat dari kali-kali. Dan banyak juga kalau di bagian gunung itu tuh tidak bisa masuk sembarang. Kenapa? Karena yang punya emas itu ada, karena itu emas itu semua banyak dan gunung Dan besar. itu punya siapa? Punya pemerintah kah? Punya masyarakat kah? Atau punya adat kah? Punya adat, punya masyarakat. Jadi kalau mau dari marga lain mau cari emas di situ, Nggak boleh. itu harus izin dulu. Kalau Nelson marga apa? Itu saya marga Sani, Pak. Sanipan. Sani. Sani. Siapa? Jadi kalau ada marga lain, misalnya Rau misalnya mau ke situ nggak bisa. Iya, nggak bisa karena harus kalau kayak macam untuk mau ambil lokasi kan, itu tidak bisa masuk sembarang karena itu yang punya tanah itu juga ada yang punya hak. Dia ada hak emas itu juga ada. Kalau marga Sani yang di Jakarta sudah jadi tokoh siapa sekarang? Ada nggak? Dari marga Sani siapa? Ada, tapi itu kan di Tamban Tembagapura, Tamban PT Freeport dan Bolokuwa bukan baku dekat. Oke. Jadi yang kebanyakan kerja itu di Freeport. Ya. Ke depan Nelson mau ke Freeport juga. Gak ada, Pak. Iya. Tapi itu langkah bagus itu Nelson belajar jauh-jauh untuk hidup kemudian bekerja dengan maksimal ya. Tapi kemudian Nelson boleh nggak dicerita apa saja yang menarik di di Intan Jaya itu selain gunung dan emasnya, apa yang lain bisa dicerita kepada kita semua? Nah itu di situ ada kayak macam emas, ada emas, dan selain dari emas itu ada juga kayak macam obatan-obatan yang bisa buat dari Indonesia. Indonesia bisa buat obat itu ada di Intan Jaya kan. Ada. Banyak perbuatan bisa perbuat obat itu di Intan Jaya itu banyak, daun-daun ada, pohon ada. Ada laboratoriumnya nggak ada? Iya ada. Ada, cuman itu kami tidak bisa lihat sembarang karena ya jauh ya. Iya jauh lah, dan yang bisa kuasai budaya dan adat istiadat itu yang bisa lihat pakai mata walaupun dia jauh, barang itu jauh. Intan Jaya sekarang masih dingin? Aduh, itu sekarang itu masih dingin, Pak. Masih dingin? Iya masih dingin. Karena di Intan Jaya dengan Puncak Jaya kan, baru salju abadi ada. Salju masih ada? Salju masih ada, itu salju abadi tidak bisa hilang. Kalau di tempat rumahnya orang tuanya Nelson masih dingin? Iya masih dingin. Masih ada salju, ada nggak ada? Ada, cuman itu salju itu ada di bagian gunung. Gunung di Gunung Emas itu, persis belakang situ. Itu salju ada. Nelson punya adik? Iya punya adik, punya kakak. Ada sekolah juga? Sekolah juga adik? Iyalah, satunya itu dia tidak sekolah. Kenapa nggak sekolah? Karena selesai kuliah SMA kan, mungkin gak mampu biaya atau tidak tahu itu dia tidak kuliah. Tapi sudah tamat SMA? Iya, itu sudah tamat SMA. Sekarang di kampung kerja? Iya, kerja. Bantu-bantu orang tua? Iya, bantu-bantu orang tua, suka kawin gitu. Oh, sudah kawin? Iya. Karena Nelson kepingin cepat kawin atau kerja dulu atau kuliah dulu? Tidak, Pak, kuliah dulu. Kuliah dulu ya. Mantap. Nelson, kemudian kalau jumlah suku di Intan Jaya itu berapa, Nelson? Jumlah suku itu ada sekitar 4 suku, Pak. Di Intan Jaya aja itu? Iya, di Kabupaten Intan Jaya? Kabupaten Intan Jaya. 4 suku? Iya, ada. Kalau marga? Marga itu lebih lah. Oh, lebih. Iya. Kalau suku apa aja? Suku Moni. Iya. Suku Moni, suku Dani, suku Nduga, sama suku Damar. Suku Damar. Ya, tapi suku Damar dan suku Dani itu kurang. Kurang jumlahnya. Iya, jumlahnya kurang. Tapi suku Moni itu ya yang punya tempat itu. Yang tempat gunung namanya? Iya, emas itu. Iya, Intan Jaya. Yang punya punya Intan Jaya itu orang suku Moni. Suku Moni. Dan suku Damal juga Dani itu don hanya kayak macam
apa titipan-titipan begitu, tidak terlalu banyak. Iya. Antar suku ini bagaimana? Apakah sering konflik atau bagaimana? Iya, antara suku ini kadang ya bikin konflik juga, terjadi konflik karena Biasa konfliknya karena apa? terjadi konflik karena ada cewek orang punya istri, Oh, misalnya perempuan. iya karena ada perempuan dan kalau karena perempuan itu kadang belum bayar mas kawin kan, mas kawin sampai mungkin sudah berapa dia punya anak sudah berapa, tapi mas kawinnya belum ya, selesai. mas kawinnya belum selesai, berarti pihak perempuan bisa ambil keputusan bahwa harus bayar, kalau tidak bayar kita perang. Oh, itu bisa ya? Iya, itu langsung keputusan. Kalau nggak bayar perang. Iya, nggak bayar perang. Jadi harus bayar. Harus bayar. Iya, harus bayar. Oke. Jadi itu kemudian jadi perang suku. Iya, perang suku antara. Tapi pada saat perang suku itu tidak membedakan suku. Oh. Tapi bisa suku lain bisa bergabung di suku. Bergabung juga. Ya, bisa bergabung juga. Terus menurut Nelson, bagaimana kalau mereka perang? Bagaimana mereka menyelesaikan perang itu? Itu perang antar suku bagaimana diselesaikan? Itu ada kepala suku ada. Kepala suku ada. Masing-masing kepala suku ada dan lebih khususnya pemerintah setempat. Jadi pada saat terjadi konflik itu kalau TNI masuk, Polri TNI Polri masuk mau menyelesaikan masalah tersebut, tapi gara-gara belum ada ini kan bayar uang, jadi harus pemerintah yang turun tangan. Dan pemerintah setempat sama kepala suku. Jadi misalnya kalau kepala suku dengan pemerintah sudah masuk, berarti itu masalah sudah selesai karena langsung pemerintah masuk dengan uang langsung. Dengan uang langsung. Jadi sesungguhnya awal konflik itu kalau sudah terjadi konflik antar suku, maka diselesaikan oleh suku itu juga, oleh ketua adatnya, kepala adatnya. Baru kemudian kalau itu nggak selesai ditangani oleh pemerintah, gitu. Iya. Jadi pihak sebelah dan pihak sebelah itu, dong kan sebagai kepala suku itu baru koordinasi sama bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Harus kita sendiri kepala suku yang masuk turun tangan atau kita ambil keputusan sama pemerintah. Jadi dari pihak sebelah itu kan masing-masing kepala suku ada. Ada kepala suku yang sebelah dan sebelah itu dong gabung, dong lagi komunikasi bersama untuk persoalan tersebut. Makanya sudah koordinasi lalu bisa informasikan kepada pemerintah setempat, lalu pemerintah setempat itu langsung turun lapangan langsung. Apa menurut Nelson praktek baik orang Papua atau orang Intan Jaya itu ya dapat kita contoh? Apa misalnya? Apa saja? Praktek baik apa sesuatu misalnya dalam kebudayaan, dalam agama, apa misalnya dalam kebudayaan lah, apa dalam adat ya. Yang kuat itu adat atau apa? Ya, yang kuat itu adat. Yang paling pertama itu agama. Yang pertama agama. Oke, yang kedua itu budaya. Jadi agama dan budaya ini udah terdidik sama-sama. Oh, sama dia. Iya, sama dia. Jadi tidak bisa dia tinggi, tidak bisa dia rendah, harus sama-sama. Harus sama-sama. Nggak boleh satu tinggi satu rendah. Iya, itu agama dan budaya. Adat istiadat nih. Jadi termasuk adat istiadat nih. Kayak macam seperti yang punya hak rakyat di setempat itu. Tanah adat, tanah wilayah. Iya, wilayah itu kan masing-masing wilayah ada. Masing-masing wilayah, masing-masing adat, masing-masing suku itu masing-masing adat ada. Tapi kalau misalnya suku Moni itu dia punya adat juga beda daripada suku Dani dan suku Ntuga. Itu kan suku tadi, 4 suku tadi dengan banyak marga, itu bahasanya juga berbeda-beda. Iya, bahasa juga berbeda. Kalau di Intan Jaya berapa jumlah bahasa? Jumlah bahasa itu ada sekitar 4
4 juga. Iya, 4. Itu bahasa daerah ya, Iya, bahasa daerah. suku ya. Iya. Jadi kalau sehari-hari ngomongnya bahasa apa? Bahasa suku itu. Iya, itu Kayak kalau orang Moni, kalau suku Moni, Moni itu kan kita pakai bahasa heeh, Moni. mhm, Kalau suku Dani itu dia pakai bahasa suku Dani. mhm. Kalau suku Duga itu dia pakai bahasa Duga. Dan suku Damar pakai bahasa Damar. Jadi kita tidak bisa mengerti cepat untuk cerita sama orang lain. Kayak macam orang Muni cerita sama orang lain itu harus pakai bahasa Moni. Indonesia. Oh. Karena Berarti bahasa bahasa Indonesia bahasa pemersatu, tapi bahasa daerah-daerah itu bahasa tetap di praktek sehari-hari iya ya. itu Misalnya Nelson itu dengan orang tua ngomongnya pakai bahasa iya Moni. itu pakai bahasa Muni. Kalau misalnya dengan Marcel ngomongnya pakai apa? Itu ya pakai bahasa yang Bahasa Indonesia. ya bahasa Indonesia sekarang kita gunakan. Karena Marcel orang Nabire. Iya itu Bandia kan orang Sorong. Oh, Sorong, Jadi, iya. Sorong. Jadi bahasanya Aban sama bahasanya aku kan beda. Oke. Jadi bahasanya Aban saya tidak mengerti karena beda bahasa. Iya. Iya. Dan itu orang Papua tuh bangga dengan bahasanya. Iya bangga. Oke. Ada anak sekarang, adik-adik di bawah usia Nelson itu masih ngomong bahasa daerah? Iya masih ngomong bahasa daerah karena kebanyakannya ada di Intan Jaya. Jadi mereka pakai bahasa sendiri gitu. Kalau di sekolah pakai bahasa apa? Ya itu pakai bahasa yang ya biasa lah Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Oke, sekarang Nelson, orang Papua tuh kan jago nyanyi itu. Nggak mungkin Nelson nggak jago nyanyi. Sekarang kita minta Nelson nyanyi sekali. Lirik aja pokoknya nyanyi Nelson. Lagu apa soalnya? Lagu yang paling menarik itu kan dua berarti Nelson. Yang pertama lagu daerah, lagu bahasanya lagu Intan Jaya, lagu daerah Intan Jaya, bahasa Intan Jaya. Yang kedua itu lagu Tanahku Papua, Tanah Papua. Dari Aldo dari Edo. Kurang tahu ya, Pak. Udah yang ini aja yang yang lagunya orang Intan Jaya aja. Karena kan itu dekat gunung. Orang Aceh juga banyak gunung juga. Ya, kan bisa lagu-lagu budaya gitu, Bang. Boleh. Tapi lagu-lagu budaya itu mungkin Bapak tidak mengerti gitu. Enggak boleh, enggak apa. Saya mau simak aja. Saya mau dengar aja. Saya mau dengar liriknya walaupun saya nggak ngerti. Ada. Oke, silakan. Gimana apa ya untuk Tanah Papua ini sama lagu budaya ya. Oke, silakan. Tapi kurang tahu. Nggak apa-apa, saya kan nggak tahu juga nyanyi terus. Oke, silakan. Ya. Tanah Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Tanah Papua, tanah yang baik. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Baru pernah tahu juga. Sudah, oke. Sekarang yang apa yang Moni, yang daerah. Lagu Moni. Itu lagu Moni itu kayak macam lebih tahunya itu orang tua. Terserah. Pokoknya nyanyi lagu Intan Jaya. Dan terjemahkan apa isinya. Supaya kami tahu bahasa Moni itu gimana atau bahasa orang Intan Jaya itu gimana, bahasa daerahnya. Itu apa? Namanya pakai bahasa daerah ya? Ya, harus pakai bahasa daerah. Itu apa? Saya pikir-pikir dulu ya boleh? Ya boleh pikir-pikir dulu, Ya. Karena yang lebih tahunya bahasa lagu-lagu budaya itu kan orang tua. Ya. Jadi kami ini masih kurang mengerti gitu kan? Ya, tidak terlalu. Tapi ada yang diingat kan? Ya, udah yang diingat aja. Ya pikir lagi dulu. Pikir dulu. Banyak lagu-lagu.
Lagi PM. Ada. Ya, ada. Ah, coba. Sejiru wakago, jaru wakago, so siagolo bendino, so jalagolo bendino, oh jai gani no rases, oh jimbe gani no raso, oh biani neke bagai, so jalani neke bagai, oh sarari nagulile, oh sarari nagulile, sejiru wakago. Oh, jaru bakago. Oh, artinya apa tuh artinya? Cerita tentang apa? Nah, itu lagu Intan Jaya. Ya, lagu Intan Jaya itu ceritanya itu bapak dari mana, kakak dari mana. Kita apa? Di atas gunung selalu turun dari hujan, di atas lembah selalu turun dengan hujan, tutup dengan awan. Tutup dengan hujan itu. Sedap kali, memang luar biasa. Saya aja dari tahu. Oke. Terakhir Nelson kan baru masuk nih kan? Apa kemudian cita-cita Nelson dalam dalam studi ini dan kedepannya? Itu cita-cita saya waktu dari SD. Mau jadi kesehatan sama komputer dua-dua. Tapi saya punya cita-cita itu waktu SMA saya masuk bagian kesehatan. Tapi dari situ sudah selesai, bagian kesehatan sudah selesai. Baru saya tes di bagian afirmasi kayak macam afirmasi biaya pemerintah dari daerah, dari pusat, KIP, itu saya tes itu kesehatan dan komputer saja. Tapi kesehatan itu tidak terjadi tidak tembus. Banyak tembusnya itu komputer. Komputer bagian sistem informasi. Itu kenanya di Aceh. Jadi datang ke sini, Pak. Jadi Nelson mau menggeluti dunia soal komputer dan informasi digital gitu ya. Oke. Nelson, terima kasih kehadirannya di Sago TV. Dan salam buat kawan-kawan, terutama buat warga Ulai Karing. Siap, Pak. Terima kasih Nelson. Selamat malam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.